Halo, selamat malam seluruh Indonesia. Gimana, Ren? Semuanya sehat semuanya? Sehat, sehat, dokter. Saya Dr. Otto Rajasa, seperti biasa menyapa Anda semuanya di rumah. Saya adalah relawan, dokter relawan di Wisma Atlet yang sudah bertugas selama 2,5 bulan, ya, jadi kurang lebih awal April bersama teman saya ini, Siap. Brother Dedi. Ini beliau dari Polri. Kemudian ada Mbak Setri dari Kemenkes, dari Kemenkes. Mana, dari kota mana nih? dari Kota Medan. Dari kota Medan. Kemudian Mbak Esti dari Banjarmasin. dari Banjarmasin. Kalau Mas Dedi ini dari Polri, Dari Polri, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya. Jadi lengkap ini ya. Saya dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Mas Dedinya dari Kalimantan Barat, beliau dari Medan Kalsel. dan Kalsel, ya. Pada malam hari ini saya ingin membahas sebenarnya seberapa bahaya sih virus COVID itu bagi orang yang sehat, orang yang tidak memiliki penyakit. Nah, karena kita sudah mulai new normal, jadi kita harus tahu itu seberapa bahaya bagi kita semua orang masyarakat Indonesia yang sehat. Jadi gini, sudah sekitar 30.000 lebih penduduk Indonesia terinfeksi oleh virus corona atau SARS-CoV-2 atau biasa disebut COVID-19, ya, karena dimulai pada tahun 2019. Adapun virus itu menyebabkan berbagai macam gejala. Kalau kita lihat dari nih, bisa bantu ini memperlihatkan sini. Oh, ini apa, kalau kita lihat dari data Kemenkes, itu ada batuk, ya. Gejala yang paling umum dari COVID-19 adalah batuk. Batuk ini sekitar 75% pasien. Kemudian demam, sesak nafas, lemas, kemudian pilek, kemudian sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, sakit otot atau kram otot, menggigil, diare, sakit perut, dan lain-lain. Yaitu itu semua gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, ini. Terus kemudian saat saya masuk ke sini awal April hingga sekarang 2,5 bulan, itu kita buka itu akhir Maret, ya. Saya ke sini awal April, sampai sekarang kita sudah merawat 4.499 pasien COVID-19. Semuanya confirm dengan PCR atau dengan swab, ya. Dan yang sembuh, yang sudah alhamdulillah sudah sembuh, itu ada sekitar 2.875 pasien. Itu sudah pulang total sembuh dan dinyatakan dengan 2 kali swab negatif atau PCR negatif, ya. Nah, saat ini kita tahu bahwa angka kematian COVID-19 di Indonesia ini masih tertinggi di Asia Tenggara. Itu kenapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, angka kematian kita saat ini 5,6, ya, 5,6, dan rata-rata di Asia Tenggara itu 2,7. Kita hampir 2 kali lipat lebih, ya. 2 kali lipat lebih angka kematiannya, lebih tinggi. Nah, itu yang pertama itu karena angka kematian akibat COVID ini tidak benar-benar diteliti di Indonesia. Jadi setiap pasien, walaupun dia sakit apapun, ketika dia terinfeksi oleh COVID dan dia meninggal dunia, entah dia meninggal dunia karena penyakit jantungnya, entah dia meninggal dunia karena penyakit diabetesnya, entah dia meninggal dunia karena penyakit ginjalnya, semuanya dianggap sebagai COVID kalau dia terinfeksi COVID. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi tidak semua pasien yang terkena COVID itu meninggal karena COVID. Misalkan ada orang kencing manis, kemudian dia terjadi koma metabolik, dan koma itu mengakibatkan dia meninggal dunia. Tetapi saat itu dia terinfeksi oleh COVID. Nah, meninggal dunianya ini seharusnya dianggap masuk statistiknya bukan COVID, tapi dia meninggal dunia karena diabetes.
Demikian juga kalau ada orang penyakit jantung, dia sakit COVID, tapi dia matinya karena jantungnya rusak. Nah, jantungnya rusak ini harus diteliti apakah karena COVID atau memang penyakit jantung yang dia bawa sebelum COVID. Kalau yang penyakit jantung yang dia bawa sebelum COVID, maka dia tidak layak disebut meninggal karena COVID. Nah, untuk di Indonesia, kita belum membedakan itu semua. Di Indonesia kita masih menganggap setiap pasien, walaupun dia sakit apapun, ketika dia terkena COVID dan dia meninggal dunia, maka dia disebut pasien meninggal dunia karena COVID, padahal belum tentu karena COVID. Untuk menentukan penyebab kematian atau COD, cause of death, itu harus dilakukan penelitian khusus. Nah, kita belum melakukan itu. Jadi, angka kematiannya masih relatif jauh lebih tinggi. Nah, ini yang dari data dari Depkes, ini ada orang yang sehat tanpa penyakit apapun yang meninggal dunia karena COVID, itu ada dari 100% yang meninggal dunia, itu 7,31% itu meninggal dunia tanpa penyakit bawaan, penyakit penyerta atau comorbid. Co itu artinya penyerta, morbid itu penyakit. Jadi comorbid, penyakit penyerta. Misalkan hipertensi, tekanan darah tinggi itu, atau kemudian kencing manis dan lain-lain, itu penyakit penyerta ya. Terus kemudian yang 26 yang dengan satu penyerta, misalkan dia punya obesitas atau kegemukan, atau dia hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau dia kencing manis, atau dia punya riwayat penyakit jantung. Itu kalau satu saja, itu yang meninggal dunia 26,34%. Gitu. Terus kemudian yang memiliki 2 atau lebih komorbid atau penyakit penyerta, misalkan sudah kencing manis, ginjalnya gagal ginjal juga, nah itu 62,25%. Nah, angka-angka yang sebesar ini harus dikalikan dengan angka keseluruhan kematian, yaitu 5,6%. Angka kematian dari seluruh pasien kita adalah 5,6%. Jadi kalau misalkan orang sehat, kita pengen tahu nih seberapa banyak orang sehat yang meninggal dunia terkena COVID. Tinggal ngalikan aja 7,31 kali angka kematiannya 5,6. Hasilnya 0,4%. Jadi 0,4% orang yang sehat, orang yang tidak sakit apapun, itu meninggal dunia kalau terkena COVID di Indonesia ya. Jadi misalkan 1000 orang terkena COVID, kira-kira 4 orang akan meninggal dunia, dan 1000 orang ini sehat semua ya. Kalau orang yang sakit, misalnya orang yang sakitnya ada kencing manis, ada jantung juga 2 macam atau lebih, ini 62,25% kali 5,6%. Jatuhnya 3,48% atau sekitar 4 ya, 3,5 ya. Jadi kurang lebih kalau ada 100 orang yang memiliki 2 penyakit penyerta terkena infeksi COVID, maka sekitar 3-4 orang akan meninggal dunia. Gitu. Jadi tingkat bahayanya, nah ini salah penyakit penyerta yang ada yang di data kita di COVID ya. Ada hipertensi ini sekitar 14%, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi dia itu sudah paru-parunya sudah benar-benar hancur ya. Kemudian gangguan nafas lain, ada kanker, ada asma, ada gangguan imun, hamil, penyakit hati, TBC, dan juga obesitas. Nah, itu salah faktor-faktor itu. Kalau Anda sekalian memiliki faktor itu, harus jauh lebih berhati-hati lagi dengan COVID ini. Gitu. Tapi ketika kita nggak memiliki apapun, nggak memiliki penyakit apapun, seberapa bahaya sih COVID ini? Ya itu tadi. Bahayanya adalah sekitar 0,4%. Jadi setiap 1000 orang terkena penyakit COVID-19, kira-kira 4 orang akan meninggal dunia. Sebenarnya cukup berbahaya, tapi ya nggak terlalu berbahaya sebenarnya. Kita bandingkan dengan penyakit flu biasa. Ya, flu biasa itu angka kematiannya sekitar 0,1%. 0,1%. Jadi setiap 1000 orang itu 1 orang bisa meninggal dunia. Nah ini masih umurnya masih umur dan penyakit-penyakit tidak diperhitungkan secara keseluruhan.
Tapi COVID ini kalau secara keseluruhan itu 5,6%. Jadi kalau di Indonesia ini dibandingkan dengan flu biasa, COVID itu jauh 56 kali lipat lebih bahaya. Jadi 0,1 dibandingkan 5,6. Itu 56 kali lipat lebih berbahaya daripada flu biasa. Itu. Tapi bagi orang yang sehat yang tidak memiliki penyakit apapun, itu bahayanya sekitar 0,4 saja, kurang lebih 4 kali lipat dari flu biasa. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan sekali bahwa bagi orang yang sehat memang COVID ini nggak terlalu berbahaya. Tapi bagi yang memiliki penyakit itu sangat berbahaya. Dan oleh karena itu yang paling utama menuju new normal ini adalah kita melindungi orang-orang yang memiliki penyakit. Kalau orang-orang yang sehat sih mungkin relatif akan tahan ya. Di sini terbukti kami merawat 4.499 pasien selama 2,5 bulan dan sudah sembuh 2.875 pasien. Itu menunjukkan bahwa angka kesembuhannya sangat-sangat tinggi ya. Mungkin di sini kebetulan juga relatif muda ya, orang-orangnya relatif muda dan yang memiliki penyakit relatif nggak banyak. Terima kasih. Jadi tetap waspada dengan COVID, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap tidak perlu ke keramaian apabila benar-benar tidak mendesak ya. Terus kemudian sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Dan jaga kebersihan, pakai masker kemana-mana walaupun new normal ya. Tapi kita kita jadi sekarang udah tahu gambarannya seberapa menakutkan ya. Kita jadi tidak parno, tidak terlalu ketakutan, tapi juga tetap harus waspada. Terima kasih. Salam semangat untuk Indonesia. Tetap semangat, tetap gembira ya. Ayo 1, 2, 3. Tetap semangat, tetap gembira. Dadah.